الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إنك على كل شيء قدير. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudara-saudari, para jemaah salat maghrib dan isya salat Darul Hijrah Kota Bangkinang rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kita kembali bisa duduk dalam majlis ini, majlis tafsir kita yang mudah-mudahan menjadi kebaikan bagi kita di sisinya. Kita pulang bawa ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tersambung kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umat yang senantiasa setia di atas jalannya. Malam ini kita akan bersama surat Al-Ikhlas. Ini merupakan bagian terakhir daripada juz 30 ya. Sisa 2 surat lagi ya. Surat Al-Ikhlas ya, disebut juga dengan beberapa nama. Al-masyhur yang terkenal adalah surat Al-Ikhlas. Nama lain dari surat ini ya, disebutkan oleh para ulama bahkan sampai 20 nama. Sesuatu yang memiliki banyak nama karena di sana terdapat kelebihan. Sesuatu yang disebut dengan di antaranya adalah Al-Farid, surat Al-Farid. Kemudian surat At-Tafrid, surat At-Tafrid, Al-Fard, kata-kata Al-Fard, As-Samad ya. Kemudian surat At-Tajrid ya. Kemudian surat At-Tauhid ya. Dan semua maknanya lebih kurang sama, yaitu membersihkan, mengesahkan ya. Wan Najah disebut juga dengan surat An-Najah, surat keselamatan. Wal Wilayah, surat ya pertolongan, perlindungan. Wal Ma'rifah, Al-Ma'rifah artinya ilmu. As-Samad yang dikenal dengan surat As-Samad, tempat kita bergantung, disebut juga dengan surat Al-Asas yang merupakan dasar. Al-Mani'ah wal Bara'ah disebutkan dalam hasyiah tafsir Al-Jalalain. Itu bicara tentang nama. Adapun keutamaan surat Al-Ikhlas, terdapat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan pula oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Anna rajulan sami'a rajulan yaqra' hazihi surah. Seorang mendengarkan orang lain membaca surat ini, wa yuraddiduha, dan diulang-ulang sama beliau. Di surat Al-Ikhlas dibaca, kemudian selesai dibaca lagi, diulang-ulang berkali-kali. Falamma asbaha dzakara dzalika lin-nabi. Tatkala di waktu pagi kejadian itu disampaikan ke Nabi SAW. Faqala walladhi nafsi biyadihi wa innaha la ta'dilu thuluthal Qur'an. Kata Nabi SAW,
Ya, kata Nabi SAW, demi jiwaku dalam genggamannya Allah Azza wa Jalla, wa surat Al-Ikhlas menyamai sepertiga Al-Quran. Artinya yang baca 3 kali, kata para ulama, fanala ya thawab Al-Quran, dia mendapatkan seluruh pahala Al-Quran membaca 3 kali. Wa qala ba'dul ulama makna hadzal hadis. Para ulama menjelaskan makna hadis ini yang sepertiga ini. Annal Qur'an unzila ala thalathati aqsam. Quran diturunkan dalam 3 bagian. Yang pertama, sepertiganya adalah hukum, sepertiganya adalah wa'dun wa wa'id, ya, ancaman, janji dan ancaman, dan yang sepertiganya adalah al-asma was sifat, wa hadhihi surah jama'atil asma was sifat. Dalam surat ini dikumpulkanlah tentang nama-nama Allah dan sifatnya. Ada yang mengatakan bahwa Islam ada tiga unsur: hukum, kisah, dan akidah. Nah, surat ini berbicara tentang sepertiganya. Itu tentang akidah. Kenapa? Ya, karena memang hukum asal dalam pembahasan yang pokok adalah akidah. Ahkam mengikut kepada akidah. Nabi SAW 13 tahun di kota Mekah menjelaskan bab akidah, dan baru bicara tentang ahkam setelah hijrah ke kota Madinah. Nah, ini yang berkaitan dengan keutamaannya. Keutamaan, ada beberapa riwayat yang menyebutkan ya tentang keutamaan surat Al-Ikhlas ini. Di antaranya hadis yang sedang kita baca, dan di lain kesempatan Nabi berkata, ayajizu ahadukum, tidakkah mampu seseorang dari kalian untuk membaca sepertiga Al-Quran? Maka kemana mungkin kami bisa itu ya Rasulullah? Maka kemudian Nabi mengatakan, bacalah surat Al-Ikhlas. Nah, adapun sebab turun surat Al-Ikhlas ini terdapat dalam riwayat-riwayat tafsir bahwa orang-orang musyrikin datang kepada Nabi. Mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dijelaskan tentang siapa? Tentang nasab Tuhan. Karena orang Arab ini bangga dengan nasab, sangat perhatian nasab itu, dan Islam sangat perhatian kepada nasab. Di antara kelebihan umat Islam ini apa? Dalam nasabnya terjaga, ya kan? Nasabnya terjaga. Ya Muhammad, kata mereka, wahai Muhammad, unsub lana rabbak, ya, jelaskan ke kami bagaimana nasab Tuhanmu yang kamu sembah itu. Nasab yang Tuhan yang kamu sembah itu, siapa dia? Ya, bagaimana keturunannya? Minta dijelaskan ke Nabi ya, tentang nasab Tuhannya. Walaupun nasab Tuhan mereka tidak jelas juga, gitu ya. Fa anzalallahu ta'ala hazi suratul karimah. Allah menurunkan surat Al-Ikhlas. Jelas ya? Jadi riwayat yang menjelaskan tentang sebab turunnya Al-Quran, surat Al-Ikhlas ini adalah kisah di mana orang-orang musyrikin datang kepada Nabi minta dijelaskan tentang nasab Tuhannya. Maka di sini Allah Azza wa Jalla langsung ya menjelaskan siapa Allah. Ya, wa jumhurul ulama, nah, kemudian para jumhur ulama bahwa surat Al-Ikhlas ini adalah kalau dalam tertib turunnya ats-tsaniyatu wa 20 fi tartibin nuzul, surat yang ke-22 dalam urutan turun ke Nabi SAW. Tapi dalam urutan mushaf surat yang ke berapa? 112. Karena setelahnya 2 surat lagi. Mudah sekali ngitungnya.
Kita jumlah surat 114. Ya kan, dikurangi 2 ya 100. Nah, maka ikhwah fillah rahimakumullah, dia dalam tertib nuzul surat yang ke-22, tapi dalam urutan mushaf 112. Nah, surat ini apakah Makkiyah atau Madaniyah? Kira-kira sama jawab. Makkiyah. Jelas. Surat ini adalah surat Makkiyah dari sisi khitabnya, isinya, kemudian dari sisi karakter suratnya, ayatnya pendek, berisi tentang tauhid, pengokohan tentang akidah, penguatan tentang Allah, itu semua adalah karakter surat-surat Makkiyah. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, mari kita lihat ya surat Al-Ikhlas ini. Setelah kita menyebutkan namanya, kemudian fadilahnya serta sebab turunnya, ya, kemudian ya, apakah dia Makkiyah atau Madaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qul huwallahu ahad. Nah, Allah Subhanahu wa taala memulai surat ini dengan perintah. Karena ada pertanyaan kepada Nabi SAW tentang Allah, maka Allah turunkan untuk dikatakan kepada mereka qul, ya, bi fi'lil amri. Kenapa dimulai oleh Allah dengan fi'lu amrin? Li izharil inayati bima ba'da hadzal amr min tawjihatin hakimah. Karena akan ada sesuatu yang besar, akan ada sesuatu yang agung dari apa yang Allah ingin sampaikan melalui perintahnya. Katakan, misalnya kalau kita katakan ada sesuatu yang besar yang akan menjadi ya pokok dari pesan yang ingin disampaikan. Kenapa? Karena di dalam pesan-pesan Allah ini adalah jawaban terhadap orang musyrikin yang meminta kepada Nabi untuk dijelaskan siapa Tuhannya yang sebenarnya, bagaimana nasabnya. Maka qul, kata Allah, katakan wahai Muhammad kepadanya, kepada orang-orang musyrikin, ya, apa yang dikatakan? Huwallahu ahad. Al-ahad, al-wahid, ya, fi dzatihi wa fi sifatihi wa fi af'alihi. Allah esa di dalam ya zatnya, di dalam sifatnya, dan dalam perbuatannya. La syarikalah, tidak ada syarikat dan tandingan bagi Allah Azza wa Jalla. La syabiha lahu wala nadhira lahu wala sahibata wala walad. Tidak ada yang menyerupai Allah, tidak ada yang menandingi Allah, tidak ada istri dan tidak pula ada anak. Wal wahid ahad, ya, wa fi kulli sya'nin min syu'unih, dalam setiap segala urusan dan setiap apa saja yang disandarkan kepada Allah ahad. Fa huwa munazzah an tarkib min jawahir mutaaddidah atau min madatin muayyanah. Allah bersih dari seluruh ya sifat-sifat yang kurang, dan Allah bersih dari segala bentuk-bentuk yang menandingi Allah Azza wa Jalla. Kama anhu munazzah anil jismiyah wa tahayyuz wa musyabahah dan seterusnya. Allah ya bersih dari semua itu. Allah Azza wa Jalla esa. Kata ahad yang menunjukkan keesaan. Hal inilah, lafaz inilah yang dikatakan oleh sahabat Nabi yang mulia yang bernama siapa? Bilal Ibn Rabah. Sehingga ketika mereka sudah hijrah ke kota Madinah, ya kan, saat Bilal dihukum, disiksa oleh majikannya, oleh tuannya, karena ketahuan kalau dia sudah masuk Islam. Karena Bilal termasuk sahabat yang tidak mau menyembunyikan keislamannya. Di kota Mekah itu dulu, di saat sahabat-sahabat yang masuk Islam, apalagi di kalangan para budak, tidak semua mereka sanggup untuk mengatakan bahwa dia sudah muslim. Tapi tidak dengan Bilal. Bilal ketika pulang dari rumah Nabi SAW, dia katakan, saya baru pulang dari rumah Muhammad dan saya mengikuti agamanya. Disampaikan ke tuannya langsung.
Maka dengan perkataan itu dia disiksa. Di kota Mekah disiksa. Di antara siksaannya oleh Umayyah itu adalah dipanaskan batu besar, lalu kemudian ditaruh di dadanya. Bahkan sebagian riwayat mengatakan bahwa otot-otot beliau ini putus. Ya, kemudian badannya ini ya luka karena panas batu itu. Karena batu kalau dipanaskan dia menyimpan panas. Tapi dia tetap mengatakan ahadun ahad. Sehingga ketika mereka sudah hijrah ke Madinah di zaman Umar, dia ditanya, "Wahai Bilal, kenapa engkau ketika di Mekah dulu mengatakan ahadun ahad? Kenapa tidak yang lain Ar-Rahman? Kenapa tidak ya Ar-Rahim?" Karena saya tahu, kata dia, kalimat yang paling dibenci oleh orang kafir. Kalimat yang tidak disukai oleh mereka kalimat ahadun ahad. Ahad esa. Kalimat yang tidak disukai oleh mereka, dan saya tahu itu, kata dia. Masya Allah. Inilah kekuatan akidah dan keimanan yang dimiliki oleh Bilal bin Rabah. Qul huwallahu ahad. Di sini dijelaskan bahwa al-ityan bid-dhamir isyara ila fakhamati matmunil jumlah. Ya, dikatakan Allahu ahad, dah cukup. Tapi kenapa dikatakan huwallahu ahad? Karena apa? Karena agungnya isi kalimat-kalimat berikut itu. Ma'ama fi dzalika min ziyadati tahqiqi wa taqrir. Dalam kalimat itu terdapat pengakuan, terdapat ya sebuah keyakinan yang menunjukkan tentang Allah Azza wa Jalla. Ikhwan fillah rahimakumullah. Di sini kata ahadun dijadikan nakirah. Li'anna al-maqsud al-ikhbaru 'anillahi ta'ala bi'annahu wahid. Tujuan di sini adalah bahwa Allah itu esa. Walau kila, kalau disebutkan Allahul ahad, la afada annahu la wahida siwa. Jadi memang Allah ingin katakan kalau dia itu esa. Kalau Allah itu esa, tidak ada ya yang menandinginya dan tidak ada yang menyerupainya. Esa, tunggal, maha agung, maha segala-galanya. Itulah yang ingin mereka cari informasi itu. Siapa sebetulnya Tuhan yang disembah Muhammad ini? Karena kedatangan Nabi Muhammad di kota Mekah itu, ikhwafillah, itu merubah semua tema pembicaraan orang. Membuat orang semua tertuju kepada siapa? Kepada Muhammad. Karena datang merubah sesuatu yang sudah menjadi darah daging dalam kehidupan mereka. Fatrahnya sudah jauh dari milah sebelum Nabi Muhammad datang. Karena sudah terjadi penyimpangan kesyirikan yang luar biasa di Jaziratul Arab. Nabi Muhammad datang membawa sebuah keyakinan Allah Esa, sementara mereka memiliki banyak Tuhan. Ketika Nabi Muhammad menyeru tentang Allahu Ahad, itu menjadi sesuatu yang membuat seperti kiamat datang di tengah-tengah mereka. Ini Muhammad membawa ajaran sesat. Muhammad ini sudah gila. Muhammad ini ya ini tukang sihir dan seterusnya. Macam-macam yang disematkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari kalimat-kalimat yang tidak baik. Maka kalau ada orang yang menyematkan kalimat kepada orang yang menyeru dakwah, kepada orang yang mengajak kepada iman kepada Allah, mentauhidkan, menjauhkan kesyirikan, disematkan kalimat-kalimat tidak baik, maka dia telah mengikuti jejaknya orang-orang kafir Quraisy. Jaga lisan. Ini subhanallah. Ada orang-orang yang tidak bisa menjaga ungkapan lisannya tentang apa yang disampaikan, diajak kepada kebaikan. Seperti kiamat datang di tengah-tengah mereka. Bagaimana mungkin akan bisa mengurus dunia ini dengan satu Tuhan, sementara banyak Tuhan saja tidak kan itu logika lagi itu. Gak mungkin ini, katanya. Gak mungkin satu Tuhan untuk mengurus seluruh alam ini. Sedangkan banyak Tuhan saja begini kondisinya. Inilah logika mereka yang berbicara.
Tapi Nabi kita SAW ya tetap kokoh dengan tauhid, dengan akidah, dengan seruan, dengan risalah yang mulia ini. Dengan berbagai cara mereka untuk menghentikan dakwah Nabi SAW, dengan berbagai rayuan, bujukan, ya, sehingga Muhammad menghentikan dakwah. Kita tahu 3 tawaran yang paling menarik itu apa? Yang pertama wanita, yang kedua tahta, yang ketiga, sampai hari ini itu juga yang menarik. Sampai sekarang, sejak zaman Nabi Muhammad, itulah 3 alat yang digunakan untuk melencengkan orang, menjatuhkan orang. Kalau Muhammad ingin wanita yang tercantik, kita nikahkan, asal Muhammad berhenti dari dakwahnya. Kalau Muhammad ingin jadi orang yang terpandang di negeri ini, kita angkat dia sebagai raja, kita muliakan, asal beliau berhenti mendakwahkan risalahnya. Kalau Muhammad pengen harta, kita kumpulkan seluruh harta kita di negeri ini, kita berikan kepadanya. Itu semua tidak bisa menghentikan langkah dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang membuat Nabi Muhammad ya tidak berhenti karena iman kepada Allah, karena akidah yang benar. Itu bukti bahwa dia adalah berada dalam al-haq. Tapi kalau dakwahnya, kalau seandainya dia tidak berada di atas dakwatul haq, sangat mudah untuk dilencengkan, sangat mudah untuk dihentikan, karena memang tujuannya bukan isalul haq, bukan menyampaikan kebenaran dan kebaikan, tapi untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Ini yang kita tanamkan dalam anak-anak kita. Keyakinan ini yang mesti ada pada diri kita dan masing-masing sebagai orang tua, dan pada diri generasi kita. Barangkali akan ada seperti masanya Bilal bin Rabah. Namun kita tidak tahu. Akan ada masa seperti masa para sahabat yang diuji dengan yang berat, ujian berat. Tapi mereka tidak mau menghentikan langkah dalam keimanan kepada Allah dan tidak mau menjual akidah mereka dengan sedikit keindahan dunia ini. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka Allahu Ahad, Allah adalah Esa, Allah yang Maha Tunggal, Allah yang tidak ada tandingan, Allah yang tidak memiliki syarikat dan tidak memiliki ya yang menyerupai Allah tabaraka wa taala. Maka kita tauhidkan Allah di dalam tauhidul rububiyah, kita tauhidkan Allah dalam tauhidul uluhiyah, dan kita tauhidkan Allah dalam tauhid asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ikhwah fillah rahimakumullah. Wa qawluhu subhanahu wa ta'ala Allahus samad. Apa artinya itu? Allahu as-samad. As-samad ay alladhi huwa alladhi yasmudu ilayhi al-khalq fi hawaijihim, tempat hamba bergantung kepadanya, tempat bersandar kita siapa? Allah azza wa jalla. Tempat kita meminta atas segala kebutuhan. Alladzi yasmudu ilaihil khalqu fi hawaijim, seluruh kebutuhan kita, yang kecil maupun yang besar, yang nampak pun tidak, ya, yang hari ini ataupun besok, seluruhnya, baik urusan harta kita, pekerjaan kita, anak kita, istri kita, seluruhnya kita minta sama Allah. Dalam urusan agama kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amal wal azimata ala rusdi. Minta sama Allah agar kita diberikan keteguhan dalam setiap urusan kita, kokoh dalam agama kita, dan kita serius dalam menjemput petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Minta itu kepada Allah, karena itulah yang mahal. Sehingga Nabi SAW mengatakan, kalau kalian melihat orang mengumpulkan harta benda, mengumpulkan emas, mengumpulkan perak, mengumpulkan kekayaan dunia, kata Nabi SAW, kumpulkan kalimat ini dalam diri kalian. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata ala rusdi
wa as'aluka mujibati rahmatik wa adzaima maghfiratik, wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik, wa as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan, wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzubika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Hafal? Ulun ya. Kata Nabi dalam sebuah hadisnya, kalau kalian melihat orang mengumpulkan kekayaan dunia, harta benda, emas, perak dan perak seluruhnya dikumpulkan oleh orang sibuk mereka habisan waktu, kalian, kata Nabi, kumpulkan kalimat ini, baca dia, minta sama Allah, sibukkan diri kita dalam mengumpulkan perkara-perkara yang Nabi sebutkan. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata 'ala rusyd. Ya Allah, minta kepada Engkau al-azimah, ya, keteguhan, as-sabati fil amr, kekokohan di dalam urusan kita, wal azimata 'ala rusyd, kesungguhan di dalam mencari petunjuk. Minta itu sama Allah. Kuatkan kita dalam setiap urusan kita, tidak kita mau melakukan sesuatu melainkan Allah ridha kita lakukan. Yang kedua, kita minta kepada Allah, ya, as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik. Kita minta kepada Allah sebab-sebab yang Allah mendatangkan rahmatnya kepada kita, Allah mendatangkan ampunannya kepada kita. Yang ketiga, kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka husna ibadatik, syukra ni'matik wa husna ibadatik. Minta sama Allah agar kita bisa bersyukur atas nikmatnya dan kita menjadi hamba yang baik dalam ibadahnya. Yang keempat, kita minta qalban saliman wa lisanan sadiqa. Minta hati yang lurus, yang bersih, ya, dan lisan yang jujur. Yang berikutnya kita minta apa? Kebaikan. As'aluka min khairi ma ta'lam. Minta kepada Allah kebaikan yang Allah ketahui. Wa a'udzubika min syarri ma ta'lam. Aku berlindung kepada Engkau dari segala keburukan yang Allah ketahui. Wa astaghfiruka lima ta'lam. Aku minta ampun kepada Engkau dari segala sesuatu yang Engkau ketahui. Innaka anta 'allamul ghuyub. Dan sungguh Engkau Maha mengetahui perkara yang gaib. Dan itu semua Allah. As-Samad wa yaqsudunahu wahdahu bis-su'ali wat talab. Di antara maksud As-Samad adalah di mana kita hanya minta kepada Allah, ya, semata, tidak kepada yang lain. Minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Nabi mengatakan, wa iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Nasihat Nabi kepada siapa itu? Siapa yang ingat? Nasihat Nabi kepada Abdullah ibnu Abbas. Ketika Abdullah ibnu Abbas berada di atas kendaraan, Nabi mengatakan, ya gulam, ihfazillaha. Lanjutkan hadisnya. Yahfazka. Jaga Allah, Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jaga Allah, engkau dapatkan Allah di hadapanmu. Ketika kita menjaga Allah, Allah akan berada menolong kita, akan memberikan segala sesuatu untuk kita. Wa idza sa'alta, wa Ibnu Abbas, kata Nabi, kalau engkau minta sama siapa? Sama Allah. Wa idza sta'anta, kalau engkau minta tolong sama Allah. Kalimat ini kaum muslimin, kalimat yang luar biasa. Kalau ada anak-anak kita yang kecil, katakan kalimat ini. Minta sesuatu, katakan minta sama Allah dulu. Ajarkan anak kita untuk bisa terbiasa meminta kepada Allah. Walaupun kita akan belikan, ya minta ini, ya minta sama Allah dulu nak. Allah akan kabulkan. Nah, sudah minta, dia berdoanya kepada Allah. Kita ajarkan anak kita biasa berdoa kepada Allah. Minta tolong dia, minta tolong sama Allah nak. Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Dalam rangka mendidik anak-anak kita, ya, agar mereka selalu tergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwafillah, ma'khudun
min qawlihim samada fulan ila fulan, ay bima'na tawajjaha ilaihi bi talabil auni wal musa'adah, di mana ya seseorang meminta pertolongan ya kepada orang lain, as-samad. Tapi kita hanya kepada Allah minta ya, dan hanya kepada Allah kita bersandar, dan hanya kepada Allah kita ya menggantungkan segala urusan kita. Itulah as-samad. Di dalam beberapa tafsir disebutkan makna-maknanya. Di antaranya adalah seperti yang dikatakan di sini, Allahul ladzi yasmudu ilail khalaiq fi hawaijihim. Kepada Allah kita bersandar untuk memenuhi kebutuhan kita. Yang kedua di antara maknanya, annahu huwas sayyid. Allah adalah penghulu, ya. Kemudian ada yang mengatakan annahu daim la yanqati, karena Allah adalah ad-daim, yang tidak pernah putus, yang tidak pernah ya hilang. Ad-daim yang selama-lamanya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Wa ja'a lafzu as-samad ya bi'al, disebutkan kata as-samad ya ditambahkan alif dan lam li'ifadatil hasr, menunjukkan untuk membatasi sesuatu fil waqi' wa nafsil amr. Jadi hanya kepada Allah itu maksudnya, hanya kepada Allah kita minta ya tolong, hanya kepada Allah kita bergantung, dan hanya kepada Allah kita ya bersandar. Itu maknanya. Nah, pada ayat yang ketiga, ya, pada ayat yang ketiga ini, di mana Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan tentang apa yang mereka tuduhkan, ya, tentang apa yang mereka sebutkan bahwa Allah punya istri atau Allah punya anak. Ini Allah bantah langsung syubhat mereka dan perkataan mereka. Allah katakan lam yalid wa lam yulad, ya. Di sini lam yalid ay tanzih lahu ta'ala ay yakuna lahu waladun aw bint. Ini mensucikan Allah, di mana Allah tidak memiliki, ya, di mana Allah tidak memiliki anak, dan anak laki-laki dan anak perempuan. Li'anna al-wiladata taqtadi infisal madati min, wa dzalika yaqtadi tarkibul munafi lil ahadiyati was samadiyah, aw li'anna al-walad min jinsi abi wa huwa ta'ala munazza'an mujanasati ahad. Allah bantah langsung tentang dirinya kalau dia tidak punya anak. Allah juga tidak punya anak laki-laki dan tidak punya anak perempuan. Kata walad, ya, walad, ya, lam yalid, ya, walam yulad. Kata yalid membersihkan, mensucikan Allah dari punya keturunan. Adapun kata walam yulad mensucikan Allah kalau dia punya, kalau punya anak berarti punya istri atau punya bapak atau punya ibu. Lam yalid, dan Allah tidak beranak, baik laki-laki maupun perempuan. Walam yulad, dan tidak diperanakkan, artinya dia tidak punya bapak dan tidak punya ibu. Allah esa. Nah, ini salah satu makna yang terdapat di dalam ayat lam yalid walam yulad. Ya, Allah ya suci, Allah jauh dari yang disifati mereka, di mana Allah punya anak dan Allah punya bapak. Allah taala alam. Kita dengarkan azan sebentar.
Allahu akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Rasulullah wassalatu qaimah. Ati mahsyadar wa ba'd. Innaka la tuqdiru. Baik. Lanjutkan. Lam yalid wa lam yulad. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan di mana tidak ada satupun yang setara dengan Allah. Mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah sendiri yang mengatakan bahwa dia esa, tempat bersandar, ya, kemudian dia tidak beranak dan tidak diberanakkan, tidak punya anak laki-laki dan perempuan, dan tidak punya ibu dan bapa. Walam yakul lahu kufuwan ahad, ay la nadhira lahu wa la mumathil. Tidak ada yang sebanding dengan Allah dan tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Allah Esa. Ya. Walam yakun ahadun min khalqi mukafi'an wala musyakilan wala munadhiran lahu fi dhatihi aw fi sifatihi aw fi af'alihi kama qala ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Oh, tidak ada yang setara dengan Allah, ya. Tidak ada orang yang menyamai Allah Azza wa Jalla, baik dalam zatnya, di dalam sifatnya, di dalam perbuatan Allah Azza wa Jalla. Ikhwafillah, saya akan sampaikan beberapa bantahan ayat Al-Quranul Karim, ya, tentang anggapan orang-orang musyrikin yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala punya anak. Yang pertama dalam surah Al-An'am 101, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahibah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Dikatakan dalam surat ini
Dialah Allah pencipta langit dan bumi, badi'us samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan bagaimana Allah mempunyai anak, ya? Padahal Allah tidak mempunyai istri. Tidak mungkin Allah punya anak karena Allah tidak punya istri. Dan Allah menciptakan segala sesuatu. Allah menciptakan segala sesuatu. Dan Dia Allah yang maha mengetahui segala sesuatu itu. Ini salah satu bantahannya. Ya, Allah membantah terhadap tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh orang musyrikin kalau Allah punya anak, kalau Allah punya istri. Naam. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, hadis Imam Bukhari, ya. Bacakan hadisnya. Kalau Allah berkata, "Kadzdzabani ibnu Adam." Kata Allah, anak Adam mendustaiku. Bayangkan. Walam yakul lahu dzalik. Dan padahal dia tidak pantas melakukan itu, kata Allah. Wa syatamani walam yakul lahu dzalik. Kemudian anak Adam mencelaku, padahal mereka tidak pantas untuk mencelaku. Ya. Lalu kemudian Nabi mengatakan, amma takdzibuhu iyaya. Adapun ya pendustaan anak Adam kepadaku, kata Allah, ayyakula inni lan u'idahu kama bada'tu. Mereka mengatakan bahwa aku tidak akan mengembalikan mereka seperti mana aku ciptakan. Karena ini mereka menuduh bahwa Allah tidak sanggup untuk mengembalikan nanti, menghidupkan di hari kiamat. Ini diantara yang mereka tidak mungkin percaya, tidak mudah mereka percaya. Ketika mereka mengatakan Allah tidak mampu menghidupkan manusia setelah kiamat nanti, maka ini orang yang meyakini itu termasuk mendustai Allah. Saya ulangi, orang-orang yang tidak meyakini bahwa Allah mampu menghidupkan nanti manusia setelah kiamat, ya, dia meyakini itu, berarti itu telah mendustai Allah. Karena Nabi mengatakan di dalam hadis ini, riwayatkan, amma takdzibuhu iyaya ayyakula inni lam u'idahu kama bada'tu. Adapun dustanya anak Adam kepadaku, kata Allah, di mana aku ya tidak mampu menghidupkannya kembali sebagaimana aku menciptakannya. Wa amma syatamuhu iyaya, adapun cacian maki atau cacian anak Adam kepada saya, ayyaqul ittakhadallahu walada wa ana as-samadul ladzi lam alid wa lam ulad wa lam yakul li kufuwan ahad. Ketika ini kalau ada orang mengatakan bahwa Allah punya anak, Allah punya istri, maka ini namanya mencaci atau mencela Allah Subhanahu wa taala. Adapun celaan manusia kepadaku, kata Allah, perkataan bahwa aku memiliki anak, ya, bahwa aku adalah memiliki anak, kata Allah. Padahal Allah mengatakan, ya, aku adalah As-Samad yang tiada beranak dan tidak pula diberanakan. Bayangkan, jadi ada dua sifat buruk manusia, mendustai Allah dan mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dusta manusia kepada Allah, tidak meyakini Allah mampu membangkitkan setelah kematian. Adapun celaan manusia kepada Allah, perkataan yang mengatakan Allah punya anak, Allah punya istri. Naam. Di dalam surat Maryam, ya, Allah juga mengatakan, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Mereka berkata bahwa Rabb yang Maha Pemurah punya anak. Ini ungkapan-ungkapan orang-orang kafir Quraisy yang Allah abadikan di dalam Quran Al-Karim. Laqad ji'tum syai'an iddah. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Ya. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada. Bahwa hampir-hampir langit pecah karena ucapan kalimat itu. Bayangkan, bumi terbelah, gunung-gunung runtuh,
karena mereka mendakwakan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang pemurah mempunyai anak. Bayangkan, kalimat itu bukan kalimat sederhana, kalimat yang besar di hadapan Allah. Ketika ada yang mengatakan Allah punya anak, itu adalah bentuk celaan, ya, hinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun dosa-dosa yang mereka lakukan dosa besar, tetapi Allah Subhanahu wa taala, ya, tetap memberikan kebaikan, mengulurkan rahmat, kasih sayangnya, rezekinya, kesehatan kepada orang yang mencela Allah Azza wa Jalla. Dengan perkataan mereka yang begitu luar biasa mencela Allah, ya, tapi Allah tetap memberikan rahmat, kasih sayang, ya, memberikan, ya, kesehatan, keluasan rezeki dan kemudahan urusan. Sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, mengatakan laisa ahadun laisa ahadun aw laisa syai'un asbara ala adhan sami'ahu min Allah innahum la yad'una lahu waladan wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum. Ya, subhanallah, dengarkan kalimat ini kalimat Nabi SAW, ya. Laisa ahadun aw laisa syai'un, tidak ada seorang pun yang lebih sabar daripada siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya, terhadap gangguan yang Allah dengar. Sebagaimana manusia menganggap Allah memiliki anak, namun Allah tetap memberikan kesehatan, keselamatan serta rezeki kepada mereka yang mencela Allah tadi, kepada mereka yang menuduh Allah seperti itu. Ini subhanallah, ini surat Al-Ikhlas mengajarkan tauhid kepada kita. Surat Al-Ikhlas mengajarkan tentang keteguhan Allah Azza wa Jalla dan keteguhan akidah kita tentang kebesaran Allah, tentang keagungan Allah Azza wa Jalla. Ya, maka di antara pelajaran yang bisa kita ambil surah Al-Ikhlas adalah mengenal Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, kenali Allah melalui nama-nama dan sifatnya, ya. Maka sifat Allah, ya, sesuai dengan jumlah namanya. Berapa jumlah nama Allah? 9. Setiap nama ada sifat. Setiap nama ada sifat. Maka kenali Allah Azza wa Jalla melalui, ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Pelajaran berikutnya di mana penetapan tauhid, al-iqrar bitauhid, ya, penetapan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian pelajaran berikutnya tentang, ya, kedustaan orang-orang yang menganggap Allah Azza wa Jalla memiliki anak dan memiliki, ya, pasangan. Kemudian yang terakhir, kewajiban kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, ya, tidak kita berikan ibadah kita kepada selain Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.